Mas April si Titi Mengke akan gue sih nggak sirik ya. Udah dia nanti abis itu karena mereka akan mengeluarkan lagi. Kalau bisa memang di pertengahan April itu hilangkan. Capek gue ngeliatnya. Makanya kata gue, oh udah ini si Ira nih kayak bener-bener cari duitnya loh, bener-bener cari duitnya. Si Ira nih jilatnya habis. Ada cara lain cari duit loh, maksud gua ya kan, kayak customer normal kan, kayak support oh kan ini jualan ya kan, ya udah bisa support lah sebisa aku. Kalau kita kan temenan murni, temenan bukan cari ya duit tetapnya. Ini yang paling cantik itu tanggal itu, detik-detik dia ulang tahun, tanggal itu surprise karena tanggal 18 puncak acara sudah. Menjameng ke awak mengatakan adik awak, menjameng ke awak Kak Ira, ya betul ya. Jadi mungkin dengan sakit hati dia, Nidharma dari dulu, ya kan, banyak loh Nidharma orang yang kau sakiti. Salah satunya aku nih, nggak selesai dah. Diam kau Valentino, tetep layar kau. Datu Nidharma ini di belakang menceritakan nih segala macam, tapi dengan satu ancaman tuh aku, awas lu ya kalau lu sampai ngasih tahu gue santet lu, gue jadikan lu tumbal. Begitulah Nidharma. Selama ini menelpon kawan-kawan aku di belakang cari pembelaan, termasuk aku ditelepon dia, tapi aku tidak mau mengangkatnya. Bagi aku Nidharma itu bukan manusia, bagiku. Dan pernah lagi dia itu memfitnah aku di masalah tahun lalu, yang mengatakan aku minta-minta uang sama spender. Termasuk sama Jesku kata 1 juta. Nidharma, kamu itu memang perempuan laknat loh. Jujur aku bilang, hari ini mau ngapain kau? Kita COD cocok. Memang aku gak ada duit sekarang untuk ke rumah kau Nidharma. Jadi kau ini Nidharma, kau ini tidak bisa nih kau masukkan buk tiba. Dari mulai aku awal masuk dengan kalian aja, kau dari ribut sama Dedi loh. Betul gak Kak Merpati? Masalah status. Betul gak Kak Dedi? Betul gak Kak Merpati? Jawab dulu. Dia nggak suka dikata kayak gitu. Kau tuh iri dengki kepada orang lain. Jual kesedihan saja Ira, anjing kau. Dah, Nidharma ini ya. Jadi karena dia nggak bisa ngantam aku dari dulu, di tahun 2025 Nidharma itu pernah live 1 koma sama Mak Kepo. Waktu itu katanya aku mengadu ke Sil, memburuk-burukkan daripada Sil. Ya, Sil itu tahu kan? Kak Sil itu sebenarnya aku nggak mau sebut nama Kak Sil ya. Nanti awak di ini pula sama Kak Sil. Sesudah itu target dia tahun 2026 itu aku sama Kak Sil. Target dia di live itu, kau harus dibisukan hidung busuk. Anjing kau. Harus dibisukan kau. Kau anjing kau ya. Terus lu kawan sama gue aja. Di situ diceritakan dia, waktu dia ribut sama Nas, waktu masalah kami, dia suruh kami blokir semua orang itu loh. Termasuk Nasipa disuruh diblokir. Dia kalau tidak suka sama satu orang, blokir. Itu yang namanya Nidharma. Ingat Nidharma, kalau kamu kok jangan privat aku, jangan blokir aku. Ayo, aku tahu kau pakai akun lain loh nih. Aku tahu akun ada beberapa akun masuk sini. Nidharma, kau ingat kau dulu. Memang nggak masalah aku yang Nidharma yang nggak boleh sebenarnya kan, kita bawa ke masalah orang nggak boleh ya. Tidak boleh. Tapi nggak boleh bawa masalah orang kan, harus masalah kita aja, betul kan? Ada berapa orang yang tersiksa kau buat Nidharma? Kau bilang apa? Aku tukang ribut sana sini. Bukankah dari dulu kau iri dengki sama aku? Spenderku yang banyak, kau nggak ada spender. Kau bilang aku apa? Aku jual diriku kepada Kak Titi Manjameng ke awak. Untuk apa dia membeli aku yang buruk rupa ini? Bagus dibeli kau lah, pandai bicara. Kan kau pada cakap. Pandai suruh di belakang kau. Bagus kau aja. Nggak perlu kau usir aku, memfitnah aku sana sini. Kalau kau mau masuk kau situ. Karena jujur, aku untuk bersatu-satu sama Nidharma aku tidak bisa. Manusia itu bisa berbalik begini, tiba-tiba begini cakapnya. Aku tidak bisa. Kalau kau mau masalah bainan aku hostnya mirip. Alah manjing kali. Tolong minyak dulu nih ya hostnya. Aku jijik kali loh ada. Tunggu dulu. Terus tunggu minyak dulu ya. Tolong ya bazar-bazar setan, jangan kayak gitulah komennya, jijik aku. Hostnya bukan blokir, jangan blokir, nggak sedap juga kalau nggak ada ini. Jadi Nidharma gini loh Kak Nidharma ya. Sebenarnya, aduh, aku tadi pagi udah ada di telepon orang loh, putar rekaman aja ulang Kak, lah bolak-balik, jijik kali aku nengok Nasipa.
Terus katanya gini, aku nih katanya gini, aku ini sekarang pengkhianat. Apa yang kuhianati? Apa yang kuhianati dari pertemanan ini? Apa yang kuhianati? Apa yang kuhianati? Oke, sabar ya. Dengar kalian, dengar kalian. Kak Jamil. Kau dari awal buat masalah ini di rumah. Kau hancurkan semuanya kami nih. Udah, gua ya Allah. Kenapa privat? Tahu kan kami bilang kami privat, ya udah Gua aku pengen privat. ngobrol bebas. Neng. Lama-lama ikanku mau kena ludah semua nih, gara-gara dia. Puyeng gua. Kerusuhan. Apa? Dia puyeng katanya. Di belakang kau tuh nggak senelpon aku, jadi bertahu kalian ya. Asik gibah orang aja kerjanya lo. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi aku bisa santet dia kalau aku cerita sama orang katanya. Itu ngoceh di rumah itu gua ada berhentinya. Ini aku rasa gini ya, pada masa itu kan sebenarnya tunggu ya. Pada ini betul, ini namanya gini ya, dendam pribadi ya namanya ya, dendam pribadi. Waktu itu spender aku, kalian mau tahu berapa banyaknya? Ini karena nggak aku kasih gelangkan dana di komal aku, dia sakit hati sampai hari ini. Mungkin pada masa itu dia kan mempamerkan ini ada sebuah kebakaran, harus kalian tolong, harus gini dengan gelangkan dana diturunkan tuh di komal aku ya. Ini Dharma ini ya, mungkin di situ dia mengeruk keuntungan yang sangat besar untuk itu karena aku usir dia jadi dendam kayak gini sama aku ya Allah. Lucu juga ya nih Dharma ini ya. Mana ya? Aing banyak pusing. Ya. Itu dong. Aku hanya mengamati aja. Aku muak dengar ini loh. Muak aku. Ini orang aduh, hidupnya pada gak bahagia kali ya. Kalau aku mana ya? Dia boleh berkelas tapi bahasanya aku ya Allah ya Robi. Sabar. Kan banyak uang, tapi kan nggak bisa gitu juga. Iya benar, tidak menjamin orang Ini banyak uang, tapi ini banyak uangnya dikatakan untuk siapa ini? Untuk Kak Titi atau untuk aku? Dia kan tahu kalau aku ini kiri, berarti untuk Kak Titi. pintar. Banyak uang tidak menjamin orang cerdas. Banyak uang tidak menjamin orang bijak. Dia paling bijak. Dia paling bijak nih perempuan nih. Paling bijak menghasil orang. Tapping, terus dibilang ke Titi. Berarti itu nyanyi menit. Ini begini ceritanya. Begini kalian dengar ceritanya ya. Penonton semua ya. Ini aku katakan kepada kalian. Aku ingin mundur semundur-mundurnya dari Kak Titi. Aku negosiasi sama Nas di belakang. Tanya Nas tolong suruh Ratu Kritik, Renata dan lain-lain itu diam. Jaminannya aku, supaya Kak Titi tidak dihina dan caci maki sama mereka. Coba kau jawab Nas, betul tidak? Jaminannya aku yang akan pergi dari tempat Kak Titi. Aku tidak merebut Kak Titi. Tunggu, minum dulu. Kalian tahu, ini sudah mau di take down di belakang ya. Ini hari ini aku buka suara. Ini sudah mau di take down semua di belakang aku sama Nas. Masalah pertempuran antara Kak Titi sama si Renata, bener nggak Nas? Tapi dengan satu jaminannya aku rela tutup akunku demi Kak Titi. Betul nggak Nas? Dan masalah akunku di banned selama 4 hari, betul aku kena pelanggaran. Semua orang tahu aku kena pelanggaran, kena PL di jam 10:45 menit karena Preti. Itu betul. Di kedua kali disuruh buka komal, itu akunku terbang, hilang. Banyak masuk email, digantikan email. Itu bukan hanya TikTokku yang hilang, termasuk emailku yang lain semua hilang. Dikarenakan ada saudara kami, nggak perlu kujelaskan semua sama kalian karena nggak penting bagi aku mau percaya atau tidak ya. Dan uang 700.000 tidak ada dikasih aku sama Kak Titi untuk ngambil akun aku demi Allah Rasulullah. Kalau aku ada terima uang 700.000 dari Kak Titi untuk ambil akun aku, mati aku hari ini ditabrak mobil. Satu keluarga aku mati. Jadi cukup kalau ini Dharma mau fitnah aku. Kau yang nyuruh aku minta ganti rugi sama Kak Titi masalah 4 hari aku di-banned kan? Bodoh lu, gitu kau bilang kan? Begitu kau bilang kan nih Dharma? Bodoh kau, nggak kau minta. Jadi apa untungnya kau di sini? Kau suruh aku cari keuntungan di dalam pertemanan ini. Aku tidak mau loh, tidak ada cerita duit nih Dharma. Dan aku tidak ada dikasih uang 700.000 untuk membalikkan akun aku demi Allah Rasulullah. Loh,
Fitnahan kau ngeri untuk aku nih Dharma. Kenapa kau blokir aku? Kau nggak mau berteman di atas kan namanya duit. Betul kan? Begitu kan? Karena harga diriku sudah kau jatuhkan. Kau berteman dengan Sultan nggak menjualkan sendalmu. Hah? Nggak memujuk-mujuk sendalmu untuk menjualkan. Kau tahu kenapa kau tidak mau masuk afilian dengan kau? Karena kau anjing. Karena kau anjing. Aku udah tahu kau dari dulu anjing nih Dharma. Kau anjing kan aku kan? Aku anjing kau balik. Kau melaporkan biar kuasai laman aku yang asli. Karena kau setan. Kau iblis. Hah? Kau anjing. Kau berteman dengan orang sultan-sultan. Kau sorong barang kau kan? Kau sorong nggak barang kau nih? Jadi yang kau pikir aku juga goblok. Kau sorong orang untuk membeli barang kau. Jangan kau bilang aku jual diriku sama Kak Titi. Tidak pernah aku mengajak Kak Titi. Iya sayangku. Hah? Gak pernah Kak Titi yang datangi aku loh. Memang setan kau nih Dharma. Kau makan tuh Kak Titi tuh. Mudah-mudahan Kak Titi selamat hidupnya sama kau ya. Gak terhasut lagi Kak Titi sama kau. Aku ingin menyerang. Aku ingin menyerang. Apa itu, Dik? Cek Kak, saya mau makan tanya, sesuatu, jawab ya. dengan jujur. Selama waktu huru hara Dengar, ini, ada suara dia. Ini naik. Jangan naik kau. Di bawah zat tetap lahir kau. cek, ada suaraku Ada nggak suara nih? dia. Ada suaraku. Lapar pula awak ya. Ada suaraku, Tunggu ya. ada suaraku nggak? Oh ya, ada suaraku nggak? Aku ngelek. Nggak ada suaramu. Kau turun. Kau multi. Lapar aku loh jadinya. Jadi nggak masak-masak. Aku ngelek nih apa macam mana, woi? Ada katanya. Ini nggak betul. Nggak ada klien yang mau beli handphone aku, woi. Bentar ya. Tunggu ya. Kak Titi, tunggu ya. Kak, makan nasi dulu Kak Ira. Diam kau. Tunggu dulu. Mau bongkar, enak bongkar ini Dharma loh. Telepon di belakang ke semua teman-temanku cari pembelaan. Sih, tanya orang aku dan telepon di Kak, belakang mohon nggak? maaf, Kak, cek, ada suaraku? Benar ada. Saya mau nanya nih Kak Ira ya, karena ini ada lagi yang Nidharma buat cerita. Kamu jawab dengan jujur dari hatimu, ya. Apakah dari huru hara yang selalu di Rumu itu ya, yang pernah saya naik klarifikasi, maksudnya tanya kamu, apakah dari sepanjang huru hara itu pernahkah kita berkomunikasi? Tidak. Pernahkah kau buka blogku? Nah, Tidak. dia Demi Allah. dia ngomong, dia bicara, Yayan sakit karena kita yang berkomunikasi, Kak. Lihat itu. Kemarin dia bilang, iya kan, dia buat cerita, Yayan sakit karena saya menelpon dia dengan Kak Dina. Coba, sekarang dia putar cerita lagi, katanya kita berdua komunikasi. Ada ndak kita pernah berkomunikasi, Kak? Sumpah demi apa? Tidak, demi Allah. Aku berkomunikasi dengan Nas. Hanya ingin men-take down video Renata tentang Nah, Kak iya, Titi. itu kapan, Kak? Terakhir, coba jujur. Baru kemarin-kemarin kan? Berapa hari yang lalu ya? 5 hari yang lalu ya kayaknya. Ya, tapi sepanjang ini nggak ada pernah kan, Kak? Tidak pernah, demi Allah Rasulullah. Memang nih Dharma, Tidak. kau tuh mulut sapi teng kau. Sudah, aku turun. Kok jangan Jangan sebut sebut nama nama orang lain. Gimana nggak sebut nama orang lain? Kita ini dibawa-bawa ya, sebut dong. Apaan sih? Udah itu aja. Intinya kau tuai Dan gini sendirilah fitnahanmu ini. Nah, dan Makasih. gini ya, karena ini sudah dibongkar semua aja lah ya kan. Diem lah kau. Jadi gini ya, aku berkomunikasi dengan Nasifah dikarenakan aku ingin menyelesaikan masalah. Jangan Kak Titi dibawa lagi oleh Renata minta take down videonya. Nasifah mengatakan iya, sabar Kak, karena Renata agak keras orangnya. Coba jawab Dek, betul tidak? Dengan jaminannya aku mundur dari Kak Titi dan tutup akun selama-lamanya. Nggak perlu tutup akun kok sebenarnya Doni Dharma. Padahal aku tutup aku sendiri loh. Bukti SS-nya omong-omong itu aja yang fitnah secara hukum. Alah,
Gila-gila hukum kalian ini. Orang dimaki orang gak gila hukum. Kau banyak kali cakap kau, muak kali aku. Gak usah ganggu lah, orang lagi marah. Hantu lah kau. Dah. Di situ aku itu bilang ke Nas, Nas tolong aku. Tolong Nas, aku akan mundur kalau memang aku biang masalah itu semua. Tolong bilang sama Renata, sama Kak Ratu, stop bawa nama Kak Titi di klan. Betul gitu nggak Nas? Begitulah aku. Saking aku tidak sanggup lagi semua ini ku jalankan lo. Jangan kalian pikir aku tidak melantam. Jangan kalian pikir aku tidak bekerja. Jangan kalian pikir aku ini pengkhianat. Hah? Sikit-sikit kalian bilang orang pengkhianat. Sikit-sikit kalian bilang aku orang pengkhianat. Satu koma sama ini sama itu. Bukan, kesel aku loh mak. Kesel. Terus sebenarnya aku nggak bisa. Kalau aku bongkar semua jelas nggak bisa ya. Aku harus punya senjata dong. Kalau suatu orang tuh menyerang aku harus punya senjata dong. Tapi ingat ya boy, yang jelas nggak dari Nidharma ya. Nggak dari Nidharma ya. Nggak dari Nidharma. Yang Nidharma aku anggap aja halal bihalal. Aku punya senjata banyak loh. Gerem. Gerem kali awak inilah. Gitu loh. Dan pada saat itu aku pernah akunku mau dihantam orang. Susah nggak aku menceritakan sama orang yang tidak punya hati nurani dan tidak punya otak dan pikiran, yang pikirannya jorok dan kotor aja kepada orang lain. Kau Nidharma, kau hasut semua orang di belakang. Dulu ketia awak punya nampak deh. Jadi Nidharma gini loh dek, dengar ya dek ya. Kau tuh bilang dulu gini Obet gini gitu kan. Aku sama Obet bestian loh. Gini loh. Ini ada rupanya Pak Obet kayak efek juga ya gini loh. Gending jembut gini Nidharma. Kenapa iri Nidharma? Sedih ya. Gak bisa burukkan aku di mana-mana ya. Sedih kali ya. Ya Allah. Makanya aku bilang sama kalian, jangan pernah jadi garda terdepan untuk aku. Aku kan orangnya kan gila ya Mami ya. Mami, aku itu sempat loh Mami minta tolong ke Nas. Minta tolong ke Nas supaya Nas itu take down semua video itu, tapi jaminannya aku akan pergi dari kehidupan Kak Titi. Kurang korban apa lagi aku? Masa kepala aku harus kuasih untuk kalian? Hah? Dan aku bilang, aku kalau berpisah dengan Kak Titi, dengan kawannya, aku nggak sedih. Aku tidak sedih. Tapi kalau aku berpisah dengan 6 kawanku ini, aku sedih. Ya, biar kalian tahu ya. Yang kubina dengan baik-baik ya. Naik Kimaya, bongkar Kimaya. Aku udah muak. Mak kepo naik. Kalian capek loh. Tahun lalu udah buruk namaku loh. Itu mau kami bongkar sama Nas, tapi aku masih diem. Anjing, aku nangis jadinya aja kali Nidharma sama aku. Setan kau Nidharma. Kesel aku loh. Kayak kau dendam kali sama aku sampai akunku pun mau kau hilang. Kesel aku loh. Padahal di belakang dia tuh macam pahlawan loh. Nidharma kok anjing emang ya. Mak Kepo pernah nelpon aku, betul nggak Mak Kepo? Mak Kepo pernah nelpon aku, dia minta maaf sama aku, betul nggak Mak Kepo? Jangan naik dulu kak, nanti kalian kena, jangan naik dulu. Soalnya aku udah dikatakan aku nih pengkhianat, ya. Dek, Kak Ira, aku minta maaf ya, aku udah dengar semua videonya, bahwasanya kok nggak ada ngomong aku, betul kan Mak Kepo? Terus Mak Kepo bilang setelah itu, tunggu dulu sayang. Kau ada nggak DM Sultannya, kata gitu. Tidak ada Mak, demi Allah Rasulullah. Nidharma cerita sama aku beda. Katanya Mak Kepo yang bilang, dia telepon. Tapi aku jangan cerita-cerita sama Mak Kepo, nanti aku disantet kalau nggak aku jadikan tumbal, katanya. Dia banyak loh ngancam aku di belakang Nidharma ini. Kalau kau mau dengan satu sultan, ambil Nidharma, ambil Nidharma. Tapi jangan aku yang bukan tumbalkan. Jangan aku. Di belakang ini banyak orang loh. Di belakang Kak Titi ini banyak orang ya. Banyak orang di sini. Dia ada ngomong. Naik kak. Naik. Jahat kau Nidharma. Naik Mak Kepo. Nanti adik nangis tuh Mak Kepo. Kalian
Kalian bayangkan nih, setahun lo nama aku buruk lo. Setahun lo. Iya. Ira, gini, Iya, Mak. kemarin itu dia kan ada chat aku. Terus ya karena memang gini loh, aku nggak ada masalah dengan siapapun, dengan kau pun tidak ada masalah ya. Terkait ada. waktu aku pernah marah sama kau tuh wajar. Sebagai teman aku ngapin kekecewaan gitu. Tapi kan aku tepatnya orang yang kalau memang aku salah, aku minta maaf. Dulu pernah berprasangka buruk sama kau, aku pernah maki-maki kau dan itu pun kau tidak melawan, betul? Ya. Betul. Setelah aku tahu faktanya, ternyata kau tidak ada ngomong begitu. Aku bilang, aku langsung nelfon kau, Ira, aku salah. Video itu memang bukan untuk memang aku yang salah tafsir gitu kan. Aku minta maaf, gue bilang gitu kan. Nah, kita udah biasa-biasa kan. Nah, kita nggak ada masalah. Nah, kemarin itu maaf nih, harus gue buka karena ternyata memang dia di belakang aku ngomongin aku ya. Beberapa orang ngomong, Mak, dia ngomongin Mak kata gitu kan. Sebetulnya kan aku nggak mau gubris juga sebetulnya. Nah, kemarin itu ada dia chat, dia ngomong, dia ada suatu hal yang mau ditanyakan. Karena aku berasa tidak ada apa-apa, akhirnya aku nelpon duluan, bilang ada apa gitu. Bilang gini, ini aku mengonfirmasi ya, daripada aku mengonfirmasi ke Obed, mending ke lu aja. Pernah nggak si Obed nyuruh kamu Ira untuk mendm Kak Reni agar kamu minta THR? Nah, Oh, bukan gitu ceritanya. Kami ngomong-ngomong di belakang tuh. Mak, kau dapat THR nggak, Mak? Masih ada pun ininya. Masih ada nggak ininya? Mak, kau dapat THR nggak sama Kak Reni gitu? Enggak, Mak. Awak nggak dapat loh. Gini aja, tanya aja sama Obed. Kalau aku ngomong nanti selesai ya. Boleh, Mak, aku bilang tuh. Boleh lah, Nak, kata Mak Obed. Ya dikasih enggaknya kan nanti kan nggak tahu, kata Obed. Itu betul candaan kami dua. Aku DM Kak Reni memang betul. Karena kamu mau THR, kami ngomong sama. Itu tanya Obed aja. Takut nanti selisihan paham kan. enggak. Masalahnya bukan di Obed ya. Masalahnya ada terusannya omongannya. Dia bilang di telekonferensi kamu ngomong begini, aku malu loh, disuruh Obed untuk DM Kak Reni, nyatanya aku nggak dikasih. Ini gara-gara Obed nih suruh DM aku sama Kak Reni. Lah aku bilang, aku jawab memang. Lah aku bilang, lah itu kan bukan salah Obed, ya salah si Ira, kenapa DM? Aku bilang, iya si Ira ini sudah banyak ya. Karena aku tidak menggubris omongannya dia, aku bilang gini, Teh, aku tidak bermasalah sama siapapun, termasuk dengan Obed ataupun Teteh, bilang ya. Terkait itu, janganlah dibesar-besarkan, karena itu bukan masalah krusial, betul nggak? Ya kan? Kamu urusan dia. Kamu bukan urusan dia. Janganlah dibesar-besarkan, aku bilang. Tunggu dulu. Nah, Jadi Mak Kepo pernah lah yang ngasih tanah yang ada emasnya ke dia gitu. Terus emasnya nggak ada dengan tar dulu, jangan dulu kemana-mana. Ini yang kemarin dulu. Udah gitu. Nah, karena saya tidak mau mendengarkan itu, dia panjang kemana-mana. Dia bilang dia kecewa selama bulan puasa dia ada bantu Ira untuk kasih makan kucing, ngasih sendal lah. Dia minta bantuan ke sana kemari untuk Ira, ke Kak Lingga, ke siapapun itu untuk membantu Ira gitu. Tunggu. Ini ngangkut sendal ya. Kalian jawab di bawah ya. Sendal ya. Tunggu, aku tunjuk. Hei, celana awak koyak loh. Tuh bawahnya koyak, tengok tuh. Ini ya, sendal ya. Dia nelpon aku tuh. Ini sendal ya. Akan aku sangka ini akan jadi masalah. Dengar dulu. Waktu dia mengapakan semua sendal untuk orang-orang, aku tidak mau tuh terima sendal. Sendal ini aku tidak tahu loh ceritanya ini. Sendal ini aku tidak tahu ceritanya loh. Tidak tahu ceritanya sendal ini siapa yang beli. Kalian tahu siapa ceritanya yang beli sendal nih? Kak Ria. Taunya dikirim. Begitulah jadi Dharma. Tapi aku mau tanya dulu, Kak Ria yang beli mana, yang ini kah atau yang ini gitu loh.
Kak Ria beli yang mana? Yang ini kah atau yang ini gitu loh? Hah? Udah kalian dengar mulut Dharma itu sama aku kayak mana? Dengar, sama Mak Lingga nggak seperti itu. Akunku kena ban 4 hari. Ya, kena ban 4 hari. Dia marah karena aku ini nggak gini-gini. Kenapa titik mengkek nggak mau tanggung jawab? Blablabla segala macam. Ya, iya kak sih. Biasa dong kita cerita. Iya sih kak. Awak nggak ngeliat loh kak. Karena nih puasa terakhir di tanggal 28. Di tanggal 28 bulan lalu ya. Iya sih kak. Awak hari ini terakhir memang kena buka puasa hari ke-10. Sampai awak pun nggak punya uang. Nah, sampai, aduh. Jahat sekali kau nih Dharma ya. Memang Kak Nia ada ngasih aku 100.000. Demi Allah ada untuk buka puasa bersama. Di Dharma kok ngeri ya di Dharma ya. Ini anak didikan Mak Lingga, anak kesayangan Mak Lingga. Kira gini. Terkait apapun itu omongan ini itu sebetulnya gini. Aku bisa mencerna. Udahlah kita jangan terlalu stop sampai di sini aja. Kalau aku lebihnya kalaupun dia ada mau ngomongin aku apapun itu, siapapun yang mau ngomongin silakan. Aku sih nggak mau menggubris karena untuk apa sih gitu kan. Mending ya kalau misalnya mau ribut ya datang silakan di rumah yuk ngobrol debat bareng-bareng, nggak usah sekarang di room ini ngomongin ini, di room ini ngomongin ini, udahlah gitu kan. Kenapa aku tadi kepancing untuk ngomong kemarin yang telepon karena yang posisinya iya beda kan, lu yang diomongin lu beda sama kita beda gitulah gitu kan. Gini kak, gini Mak Kepo ini kan kenal dia. Mak Kepo ini kan kenal aku, kan bisa dibater dari percakapan omongan, betul kan? Betul ya mah. Jadi gini, masalah sendal itu dia ngechat aku ya. Aku juga nggak tahu sendal ini dari mana. Cuma dikata kasihan sama aku. Aku jawab, kak aku jarang pakai sendal. Ini belum dipakai loh sendalnya. Kak aku jarang pakai sendal loh. Kak aku bilang akan jadi bangkitan ya sendal yang dikasih untuk aku ya sama Dharma ya. Cuman gini, aku mau telepon dulu Kak Ria yang mana yang dikasih untuk aku sendal itu Dharma. Aku tidak pernah sendal. Ya Allah Dharma luar biasa kau buat aku, kebongkar kebusukan kau Dharma. Gini, rupanya sendal itu dari Kak Ria. Ongkos kirimnya dari Mak Lingga. Kak Yayan pun nanya sendalnya udah sampai katanya. Aku nggak tahu siapa yang ngasih aku sendal ini. Aku tidak tahu, cuma diminta alamatku. Nasib baik lo belum kupakai sendal ini. Ini belum kupakai lo sendal ini. Dia kasihan sama aku. Tuh sepatuku tengok tuh. Tidak pernah aku pakai lo, kan aku perempuan jarang keluar. Buat aku aja kayak jangan sayang kita koyak-koyak aja nanti. Kan bukan dari kalau yang dari pemberian orang nanti ya dibalikin aja kan, jadi kita kan nggak enak gitu loh Dek. Sendal ini aku tidak tahu dari mana. Yang aku tahu itu dari Kak Ria. Tapi ongkos kirimnya dari Mak Lingga katanya. Dari siapa lagi? Pernah juga Kak Eta sama aku ini sendal ini. Pernah tahun bola balik aku tidak mau. Jadi lucunya sebelum semua itu dia pun nawar sendal sama aku dari Kak Titi. Aku tidak mau. Aku jangan pakai sendal kak. Dibilang aku tuh ya Allah jahatnya Dharma mulu kok. Astagfirullahaladzim. COD yuk kita Dharma. Jahat kali kakak kayak gitu sama aku loh. Jadi ada 2 dikirimin untuk aku, 2 pasang. 1 untuk aku, 1 untuk anakku. Ya, 2 pasang ya. Tolong dulu sharekan ke Kak Ria dulu. Aku minta Kak Ria naik dulu. Siapa yang bersangkutan sendal ini? Kak Merpati aja bisa potong sendal. Kenapa aku tidak gitu loh. Tunggu dulu. Karena aku ada pembeda dari dia nggak mau dong. Bagus ku bakar dong sendal ini kalau pembeda di sini Dharma. Cuma sendal ini katanya ada yang ngasih uang ongkirnya tuh tentean tuh tahu nggak tentean tuh gongsi loh bahasanya. Udah Mak Kepo Dah. Jadi masalah sendal tuh kayak mana? Dia nggak cerita kalau itu pemberian orang. Ada cerita dari Kak Ria, termasuk ada katanya minta donasi untuk buka puasa. Ada dia cerita. Cuman gini loh Ra,
ketika kemarin tuh ngomong itu saya tuh lebih tidak mau mendengarkan ya, sampai pada akhirnya Teh Nidara bilang ya udah aku sekarang mau fokus ke usaha aja, ke affiliate, ke jualan aku. Ya sudah, bilang ya udah mangga silakan, cuman mohon maaf untuk siapapun yang kalau mau menceritakan teman-teman saya tidak mau ikut-ikutan, tidak mau mencampuri. Terserah, emang ada yang laporan sama saya, makanya perlu diomongin terserah dan bodoh amat. Kenapa? Gini loh, kalau memang saya sudah cukup pandai untuk menilai ketika seseorang memburukan orang lain, misalnya lu kan dekat kan, lu dekat tapi di belakang itu lu diomongin, ya yakinlah suatu saat aku merasa bahwa ini orang bakal ngomongin gue juga gitu. Udah gitu aja sebetulnya. Kan itu gampang menilai orang seperti itu gitu. Maksud lu gini loh, Ra, ayo kita bareng-bareng kalau mau ini beres. Ira ada nomor teleponnya kan, Ira hubungi, atau Ira kalau ketika dia lagi koma, Lila samperin, bicarakan yang baik-baik, titik temunya mau seperti apa, enaknya mau seperti apa, gitu aja lah, Ra. Capek kali nanti kita nengoknya terus aja di room ini bahas orang capek rasanya. Ya udah Kak, makasih ya Mak Kepo. Ingat ya, sendal ini hadiah dari orang lain untuk aku. Kenapa bisa sampai ke kuping Mak Kepo ya? Aku tidak minta loh sendal ini. Aku tidak minta. Aku tidak menjual kesedihan kepada dia. Aku tidak sadar. Mak Kepo boleh turun Mak Kepo. Gini loh, jangan gini loh. Aku tidak pernah loh tidak menghargai pemberian orang loh Mak. Masalah sendal ini sama kalian aja aku kadang kayaknya nggak cerita loh. Kenapa bisa Mak Kepo tahu? Ini bahkan ongkosnya berarti dia gini, dia tuh memberi kepadaku terus menceritakan aku kemana-mana gitu. Aduh, nggak boleh kayak gitu dong. Bukan masalah terpancing Kak, bukan masalah terpancing. Masalahnya aku dari tahun lalu terpancing sama dia loh. Kalian tahu nggak aku diapain dia? Kalian paham nggak aku yang dihina dia bolak-balik? Dapat gratis nggak tahu terima kasih, setan kau. Aku blokir kau, mampus kau. Kau bilang pula aku nggak terima kasih, setan kau. Bagus mulu kau. Ada, aku juga taunya dari orang sendal ini, tapi aku nggak pernah cerita sama orang gitu loh. Kalian tahu ya, kenapa kalian kadang kalau ada teman yang dekat dengan aku selalu bilang gini, kalian mau nggak dekat dengan aku diserang orang banyak loh, aku bilang kayak gitu. Nanti kalian kena serang juga, aku bilang kayak gitu. Memang di Dharma dari dulu tuh nyerang aku dengan banyak hal, jujur aku bilang dengan banyak hal dia nyerang aku. Sampai aku dikasih salah sama orang pun dicerita sama orang lain. Kali nggak bantu aku dicerita. Iya memang kali nggak ada bantu aku. 100 ribu kali nggak kasih. Kau jangan berlindung di bawah ketiak Mak Lingga kalau di Dharma. Buka blokir aku. Selesai ini semua. Stop lo kau mau beli aku di belakang. Menceritakan aku kemana-mana kau. Iya Mak. Ya kan aku ngomong di Dharma sekarang ini. Udah ya. Aku tidak pernah membocorkan grup. Tidak seperti mereka tuduh. Udah kalian dengar tadi kan rekaman live ini kan. Di sini semuanya terbuktikan dia yang mengatakan bahwasanya dia tuh masuk grup. Di dalam grup itu dia juga ada katanya. Aku tidak ada ya. Jangan kalian baca typing hidung jambu ya. Terus di chatan itu Dharma membalikkan fakta bahwasanya aku yang menceritakan dia kemana-mana soal uang THR. Itu tidak ada. Itu tidak ada aku ceritakan. Kalau misal diizinkan ini posting, aku posting loh jadi story. Karena aku juga capek terus dituduh. Dari tahun lalu loh dituduh aku sampai tahun ini loh, udah setahun lebih. Itu, tapi dia nuduh aku kan nggak enak dituduh gitu loh. Kok nuduh orang? Ya udah kau aja, jangan ada tarik nama orang gitu loh. Dari awal, udah yakin aku dia masuk ke tempat kami, pasti kami akan amburadul, betul, amburadul semuanya.
Mana semua kawanku di belakang Koni Dharma? Kalian tahu nggak sakit hati itu difitnah kayak mana? Sakit hati itu difitnah lebih kejam daripada kita membusoi. Kalian harus paham juga kayak mana perasaan aku. Capek loh, tahu kalian? Dari dulu dia tuh mencampuri yang tidak tahu. Mulut dia berlebar. Dia bertanya sama kita jawab. Dia cerita kepada orang lain lagi, dia cerita kepada orang lain lagi. Itulah nih Dharma itu. Udah, Mak. Udah, masa chatan aku kirim sama Mama nggak bisa baca, Mak? Masa kalian nggak ngeh juga dengan chat aku kirim sama kalian? Direspon nggak aku waktu itu? Dia ngerespon aku kapan, Mak? Waktu dia bermasalah sama Kak Merpati kan? Aku sambungkan dia sama Mama kan? Dia cari aku di saat dia ada masalah. Capek aku mikir hati orang, Mak. Orang nggak mikir hatiku. Setahun lebih loh aku tahan ini semua. Sampai dia menghilangkan akun aku. Apa masalah dia sama aku? Gak pernah aku. Emangnya aku pernah telepon kalian? Ceritakan sama ini Dharma gini. Pernah aku cerita sama kalian gitu? Kalian tahu nggak di tahun lalu tuh kayak mana buruknya namaku? Sangkut pautkan sama, maksudnya Kak, siapa yang sangkut pautkan sekarang? Yang tadi kan yang ceritakan Mak Kepo. Kan Mak Kepo. Kan dengar nggak tadi Mak Kepo yang ceritakan sendal itu? Aku bilang aku dikasih. Mak Kepo tadi yang cerita. Aku tidak tahu masalah sendal itu. Dia kenapa membahas sama orang? Kenapa aku tidak boleh membahas? Bosnya aku tidak minta loh. Dan aku juga tidak minta belas kasihan sama Dharma ini. Kalian paham nggak? Kalian ngerti nggak? Hah? Jangan kalian aja mau dengar setiap hari. Dari bulan ke bulan harus kalian dengerin. Aku, cuman hati aku. Kayak mana perasaan aku yang dihujat orang? Hah? Kayak mana hati aku yang selalu dihina orang? Kalian mau dihina orang kayak gitu? Mau kalian? Diceritain kemana-mana? Hah? Kok kalian pikirin dia pula aku yang difitnah berbulan-bulan? Berbulan-bulan lo aku difitnahin. Kalian lah di posisi aku biar kalian tahu kayak mana enak enggaknya. Kok enak kali? Dia kok yang cerita sama orang, kok aku pula membahas? Apa mau kalian? Hah? Kalian tahu nggak nama baik aku rusak dari tahun lalu? Tahu nggak kalian? Kalian nggak tahu kan? Kalian nggak ngerasain kayak aku. Kalian rasain lah kayak aku, enak nggak? Terus di framing aku ini ngemis ada sini. Sakit nggak jadi kalian? Nah? Apakah aku hidup dari TikTok selama ini? Aku tidak membahas, dia itu membahas sama orang. Aku dikasih. Apa kau Pasha? Kenapa kau Pasha? Hah? Mau cari masalah kau sama aku? Mau cari masalah kau sama aku? Ada gila-gilanya kalian. Kalau aku sikit ngomong, yang aku disenggol kalian kayak nggak terima kalian ya, jadi penonton ini ya. Aku yang kena fitnah di sini, aku pula yang kalian giniin. Kalian lah jadi posisi aku. Kau jadi aku Pasha, kau yang jadi aku Munya. Dia meruin aku kemana-mana, diungkapkan keburukan dia, kalian nggak terima gitu. Ada gila-gilanya kalian ini. Ada sakit-sakitnya kalian ya, lucu ya. Mau jadi masalah sama aku, Maira berantem kita yuk katanya. Janganlah Mak, capek aku lu Maira. Kau selalu kan suruh aku diam Maira. Tapi sampai kapan aku di framing seperti ini Maira? Aku punya perasaan loh Maira. Aku juga punya hati Maira. Aku punya kehidupan yang nyata.
Tapi kalau aku terus di framing seperti Maira, kayak mana kehidupan aku selanjutnya? Aku tanya dulu. Nama aku udah cukup buruk, Maira. Hah? Aku buat secara live karena dia mau menceritakan aku secara live biar kalian tahu. Hah? Aku pun gak gila-gila pansos. Hah? Sakit loh, Maira. Kalau masalah ini, aku masalahnya, kalian tahu, aku telepon Nas loh. Telepon Nas di belakang, Maira. Aku bilang gini, Nas, tolong suruh si Renata dan yang lain-lain, suruh mereka tuh take down semua videonya. Aku jaminannya loh, Nas, aku tutup akun, aku menjauh dari Kak Titi. Begitulah aku korbannya. Kenapa nggak ada ini? Kalian tahu nggak? Aku capek ditekan, kalian tahu? Aku tertekan, kalian tahu? Kalian tahu nggak tertekan tuh seperti apa? Ini bukan dunia nyataku loh di TikTok ini, tapi lari ke pribadiku. Kalian harus tahu itu. Sampai segitu bencinya dia sama aku. Apa yang ku buat, nih Dharma? Apa salah aku sama kau? Sampai masalah orang ngasih senang sama aku aja kau ceritakan sama orang, kan udah gila kau. Yang jelas ya, Maantu, Lemon Tea, aku tidak pernah nerima uang 700.000 untuk akunku. Aku tidak pernah nerima loh uang 700.000 untuk akunku. Demi Allah, Rasulullah tidak terima. Nih Dharma bilang katanya aku terima tuh kan, gak ada. Di live ini, di rekaman ini, Nih Dharma bilang aku terima uang 700.000 untuk akun aku. Demi Allah Rasulullah, aku tidak terima uang itu seperak pun untuk akun aku. Tuh biar kalian tahu. Udah jelas ya. Udah cukup nih Dharma. Stop berbohong kau kemana-mana. Stop hina aku. Kau ingat apa yang kau lakukan, semua itu akan terbalik kepadamu nih Dharma. Gak ada itu. Gak ada, demi Allah. Sumpah mati aku ditabrak mobil. Sampai mati aku ditabrak mobil. Mati aku hari ini. Aku tidak terima uang 700.000 itu. Biar kau tahu. Tuh jahatnya dia menurut dia. Kenapa dia burin aku kemana-mana? Ini sosial media loh, jejak di kita loh. Ini buruk loh. Dia tahu nggak? Tahu. Aku pula terima uang 700.000. Kau telepon lah Kak Titi tuh. Gak usah gelak-gelak kau gini gitu. Tidak, aku terima uang itu. Kesel Maira. Dia menuduh aku tidak loh Maira. Kan jahat kali mulutnya kan. Iya kan? Mulut kau tuh Maira. Salah. Mulut kau tuh di Dharma kelewatan. Ingat ya, aku tidak menerima uang 700.000 masalah akunku tuh hilang. Kalian harus ingat itu. Ya Dharma, urusan kau sama aku belum selesai.